keselamatan hidup lahir batin dunia dan akhirat bukan hanya orang Jawa, namun manusia di seluruh dunia pun mendambakannya. Hanya, cara mewujudkan keselamatan tersebut berbeda-beda, sesuai dengan kepercayaan, situasi kondisi lingkungan, sarana dan prasarana yang tersedia, penguasaan ilmu dan teknologi, pengalaman hidup, serta adat tradisi kebudayaan masing-masing. Menariknya lagi, cita-cita dan upaya mewujudkan keselamatan ternyata bukan menjadi orientasi bagi orang baik-baik saja. Namun juga sangat diharapkan oleh para penjahat atau orang-orang yang berbuat salah dan buruk, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun selama menjalankan kegiatannya. Artinya, orang-orang jahat pun senantiasa berjuang juga dengan gigih, mengupayakan agar dirinya selamat. Jika diperhatikan lebih jauh lagi, binatang pun juga mempunyai keinginan yang sama dalam hal keselamatan diri. Namun cara binatang menyelamatkan diri, semata-mata berdasarkan naluri belaka dan terlihat sangat sederhana. Ia diilhamkan demikian, sebagai mekanisme pertahanan diri alamiah. Sementara manusia yang memiliki akal budi, dan ilmu pengetahuan luas, tentu akan mampu mencari dan menemukan berbagai macam strategi yang dinilai tepat untuk menyelamatkan diri mereka. Seseorang ingin mencari selamat, agar ia dapat menjalani setiap aktivitas dan kegiatan dirinya dengan baik dan mendapat manfaat secara optimal. Misalnya, apa gunanya harta kekayaan melimpah kalau diri sakit-sakitan terus? Bagaimana menemukan kebahagiaan hidup, kalau hampir tiap hari datang masalah yang mengganggu silih berganti? Bagaimana akan selamat, kalau jauh dari perintah agama? Dalam budaya Jawa, wujud keselamatan adalah kemampuan dalam meminimalisir gangguan hidup. Karena sekecil apapun gangguan tadi tentu akan membawa dampak yang tidak diinginkan. Keselamatan dapat juga diterjemahkan sebagai keseimbangan, yakni suatu rintisan untuk menuju pencarian jalan yang terang. Berdasarkan pandangan hidup orang Jawa, keselamatan dapat diperoleh dengan cara pertama, melakukan pengendalian diri dengan memperbaiki moral, akhlak, dan budi pekerti. Kedua, membangun dan menjaga harmonisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam semesta. Ketiga, mengamalkan ajaran agama, dan/atau kepercayaan, sebaik mungkin dalam rangka membangun keselamatan dunia akhirat. Dengan luasnya ruang lingkup keselamatan yang didambakan, maka dapat dibayangkan, bahwa untuk mencapai keselamatan tersebut, setiap individu perlu menjalani bermacam laku sesuai dengan kaidah, atau larangan, yang diyakini menjadi rujukannya. Karena itulah, dalam upaya mewujudkan laku yang layak dinilai sebagai jalan terang, atau jalan yang lurus, kehidupan orang Jawa syarat dengan bermacam ragam yang disebut dengan tata urip, tata krama, dan tata laku agar menjadi sebuah laku utama. Proses transformasinya cenderung dimotori oleh berbagai kalangan yang dipercaya memiliki kualifikasi untuk digugu dan ditiru seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat, ulama, raja, wali, dalang, pujangga, dan lain-lain. Apabila diperhatikan dengan cermat, ada 3 nilai dominan yang menjadi acuan hidup orang Jawa, yakni, pertama, kolektivisme atau kebersamaan. Kedua, spiritualisme atau kerohanian. Ketiga, rasa kemanusiaan atau tenggang rasa. Nilai-nilai tersebut dijabarkan sedemikian rupa, baik dalam bentuk nasihat, latihan hidup, maupun tuntunan perilaku yang mengikat. Salah satunya adalah latihan napas. Latihan ini, pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi perbaikan diri melalui pengendalian diri. Berlatih mengendalikan niat, agar kuat, dan dapat difokuskan pada satu tujuan. Berlatih mengendalikan imajinasi, agar sesuai dengan apa yang diniatkan. Berlatih mengendalikan kehendak, agar selaras dengan apa yang diniatkan, dan apa yang diimajinasikan. Berlatih untuk mematuhi, agar saat buang nafas ya buang nafas, agar saat tahan nafas ya tahan nafas, sesuai detik yang dipersyaratkan. Berlatih untuk diam, dari segala keinginan, dan bayangan yang liar, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, berlatih untuk memasukkan nilai-nilai ketuhanan, dalam semua jenis pengendalian di atas. Dan seterusnya, semua dilatih sesuai dengan kadar dan pemahamannya. Maka hanya dengan latihan napas saja dapat menjadi sebuah laku utama. Pada mereka yang berlatih olah napas, yang keluar dari acuan-acuan umum Jawa di atas, umumnya akan melahirkan anomali. Terlalu bernafsu mengejar kesaktian, tanpa melibatkan aspek ketuhanan, akan melahirkan orang yang tidak punya perasaan.
Terlalu mengejar kesaktian, tanpa melibatkan aspek kesehatan, akan melahirkan bahaya diri. Apalagi kedua-duanya, ini lebih fatal lagi. Latihan napas adalah suatu latihan yang bersifat kolektivisme, yakni memadukan potensi-potensi yang ada, berupa kaidah, larangan, di dalam lingkungan mikrokosmos atau jagat cilik, untuk menuju keselamatan. Maka, semua latihan yang dirasa menjauh dari aspek keselamatan mestilah ditunda atau dihindari. Latihan juga semestinya bersifat spiritual, dan memiliki dasar spiritual yang jelas, yang terintegrasi di dalamnya. Melepas aspek ini, sama halnya melepas nilai acuan hidup ilmu Jawa. Latihan juga semestinya menghasilkan kemampuan tenggang rasa, sebab ia mengolah rasa. Tenggang rasa, sederhananya adalah, bisa merasa dan jangan merasa bisa. Suatu istilah yang mudah dihafal, namun sulit dijalani. Karena sulit inilah, maka ia memiliki nilai yang tinggi. Untuk itulah, menggali semua hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tersebut di atas, adalah suatu keharusan. Menjalaninya apalagi. Dengannya, ilmu napas akan bertransformasi menjadi cara hidup atau way of life. Dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan hidup praktisinya atau membantu orang lain. Puncaknya, memberikan pemahaman untuk selamat di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Audio artikel ini, mengkonversi berbagai tulisan-tulisan lepas MG pada website wisata Bugar menjadi bentuk suara dengan menggunakan teknologi text-to-speech. Menjembatani orang-orang dengan karakter audio untuk lebih mudah mendapatkan informasi mengenai olah napas yang logis. Website wisata Bugar, satu-satunya di Indonesia, atau bahkan di dunia, yang berisi informasi mengenai berbagai pengetahuan olah napas, dampaknya pada kesehatan, kemampuannya melakukan perubahan pada tubuh, dan berbagai potensinya untuk melakukan perbaikan diri. Metode yang dilatihkan pada wisata Bugar disebut dengan metode napas ritme. Ditemukan, dan dikembangkan oleh Mas Gunggung. Metode napas ritme telah dipresentasikan pada lebih dari 200 dokter, dilatihkan pada para purnawirawan TNI Angkatan Laut, 3 Laksamana, seluruh perwira tinggi dan menengah Mabes TNI Angkatan Laut, Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, RSAL Marinir Cilandak, dipresentasikan pada RSAL Minto Harjo di hadapan puluhan dokter militer, dibuatkan workshop di lebih dari 20 kota, dan saat ini sedang dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah magister, doktoral, dan spesialis. Metode napas ritme juga telah dipresentasikan kepada 3 profesor, 2 doktor, 2 PhD, dan beberapa rumah sakit swasta di beberapa kota. Metodenya cocok disandingkan pada sport science sehingga dipakai untuk para atlet silat Jawa Barat, yang menjuarai PON 20 Papua 2021 lalu untuk menurunkan tingkat stres, dan menguatkan aspek-aspek lain. Pada era pandemi ini telah membuat ratusan kelas online dengan ribuan peserta. Membantu ratusan pasien COVID-19 dalam berbagai kondisi, untuk pulih. Termasuk juga memberikan berbagai solusi berbasis olah napas, untuk menangani dampak pasca infeksi COVID-19, atau yang sering disebut dengan long COVID. Jika Anda tertarik untuk berlatih metode napas ritme, Anda dapat melihat website wisata Bugar atau menghubungi Mbak Intan, pada nomor 0896 5173 4140. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini. Semoga Anda senantiasa sehat selalu. Jagalah kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Selama masih ada setarikan napas, berjuanglah. Salam hangat, MG.